Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita bisa berjumpa bersama dalam persekutuan tengah minggu kita. Mari sebelum kita bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Hari demi hari yang kami lewati itu semua karena anugerah Tuhan. Kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat Tuhan curahkan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Karena itu pada saat ini kami rindu untuk berdiam diri bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kembali memperoleh kekuatan dari firman-Mu. Karena itu Tuhan tolong supaya melalui persekutuan ini semua nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita orang-orang percaya seharusnya memiliki satu kebiasaan, satu gaya hidup, yaitu gaya hidup yang selalu memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena itu pada sore hari ini mari kita kembali juga mengangkat hati kita, memuji Tuhan dimanapun kita berada. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong,
akan bersama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sekali lagi mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan sebab sore hari ini kami juga beroleh kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berdiam dalam hati kami supaya kami sungguh-sungguh bisa mengerti firman Tuhan dan juga melakukannya hari demi hari. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sore hari ini. Dari kitab Galatia pasal yang kelima, kitab Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Tema kita sore hari ini adalah pribadi yang dimerdekakan, saudara. Suatu ketika ada penjual sayur, saudara. Setiap harinya dia harus jalan dari kampungnya menuju ke pasar yang tempat di mana dia akan berjualan sayur. Cukup jauh perjalanan itu. Maka si penjual sayur biasanya harus keluar di waktu subuh-subuh sekali, di mana hari masih gelap, belum ada matahari terbit. Dia jalan dari kampungnya menuju ke pasar tempat dia berjualan. Nah, saudara, hari itu kebetulan, saudara, ada sebuah mobil pick up lewat, saudara. Mobil pick up ini lewat, belakangnya masih kosong. Lalu kemudian si sopir ini berhenti di samping penjual sayur tersebut dan menawarkan bantuan. Pak, bagaimana kalau ini Bapak naik aja ke belakang ya? Karena di belakang masih kosong, saya akan antar ke pasar tempat Bapak berjualan. Wah, Bapak ini terima kasih sekali ya, Mas sudah tolongin saya. Ini memang cukup berat ini beban yang saya pikul. Akhirnya singkat cerita si penjual sayur naik ke belakang pick up, saudara. Begitu jalan beberapa menit, 5 atau 10 menit, saudara, si sopir pick up ini keheranan, saudara. Dia lihat dari kaca spionnya, rupa-rupanya si penjual sayur itu di belakang memang dia nunut ke mobil pick up itu, tapi masih sambil memanggul sayur-sayurannya. Jadi sembari dia di belakang, dia berdiri sambil manggul sayurannya gitu, saudara. Akhirnya si sopir itu berhenti, dia bilang, Pak, ngapain sayurannya itu dipanggul terus? Disimpan aja di bawah, di pick up ini. Penjual sayur itu dengan polos bilang, Pak, saya itu sudah sangat merepotkan Bapak. Saya berterima kasih sekali karena Bapak itu murah hati kepada saya. Nolongin saya untuk bisa ke pasar naik mobil ini. Saya itu tidak mau lebih merepotkan lagi dengan menambah beban sayur mayur saya di atas mobil pickup ini. Saudara, kisah ini agak menggelitik, saudara ya, tapi kadang-kadang itu juga gambaran kita anak-anak Tuhan yang mengaku percaya Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, dibebaskan dari dosa-dosa, tetapi kenyataannya kita masih memanggul kebiasaan-kebiasaan lama kita, karakter-karakter lama kita, bahkan dosa-dosa yang lama kita. Kita enggan untuk meletakkannya di bawah kaki salib Tuhan yang sudah berkorban mati untuk kita. Kita seakan atau eman-eman dengan kesalahan dan dosa kita, dengan manusia lama kita. Hari ini, saudara, kitab Galatia yang kita baca ini mengajarkan kepada kita semua, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, kata Paulus penulis kitab Galatia ini.
Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Berarti kebiasaan orang-orang Galatia juga tidak jauh berbeda, saudara. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara, mereka justru mempergunakan apa yang mereka pahami dengan kemerdekaan yang salah itu untuk kesempatan berbuat dosa. Karena itu sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, kita setidaknya harus punya dua hal ini untuk kita menjadi pribadi yang betul-betul dimerdekakan oleh Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus hidup dalam kebenaran. Biasanya kemerdekaan itu identik dengan kebebasan. Tanyakan saja kepada anak-anak muda, anak-anak remaja, apa pemahaman mereka tentang kemerdekaan. Merdeka itu apa sih? Merdeka itu berarti bebas ya. Bebas untuk apa? Bebas melakukan segala hal yang saya ingini. Saudara, kadang-kadang bukan cuma anak remaja saja yang punya konsep seperti itu. Bahkan orang yang lebih tua pun kadang-kadang prinsipnya seperti itu. Merdeka itu berarti bebas. Memang merdeka itu bebas daripada segala sesuatu yang membelenggu kita. Tetapi ketika kemerdekaan itu menjadi suatu kebebasan yang kebablasan, itu justru akan menyeret kita kepada belenggu-belenggu yang lainnya. Saudara. Di dalam jemaat Galatia itu ada dua golongan orang. Yang pertama orang percaya yang dulunya itu mereka adalah orang Yahudi. Jadi konsep pemahaman mereka tentang penghapusan dosa itu berarti harus melewati hukum Taurat dan adat tradisi budaya Yahudi. Untuk mereka harus mengalami penyucian dengan melakukan hukum Taurat, melakukan adat istiadat Yahudi dan lain sebagainya. Karena itu Paulus bilang, ketika kamu percaya kepada Tuhan, kamu harus letakkan semua itu, adat istiadat kamu yang dahulu, hukum Taurat kamu yang dahulu. Hukum Taurat itu bukan tidak baik, tetapi masalahnya tidak satu manusia pun berhasil atau sanggup untuk melakukan hukum itu dengan sempurna. Sedangkan targetnya Tuhan adalah sempurna, saudara. Karena itu Paulus bilang, kamu semua tidak akan mampu melakukan hukum Taurat itu. Jadi jangan menggunakan hukum Taurat sebagai syarat untuk merdeka dari dosa. Kristus yang sudah turun ke dunia mati untuk kita semua, untuk kamu yang percaya, dialah yang satu-satunya bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Dan karena kesempurnaan Kristus itu, maka kita juga diperhitungkan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah melalui apa yang Kristus lakukan. Dan karena itu sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan, saudara. Seperti apa kebenaran yang Tuhan ajarkan? Tidak lain adalah mencontoh kehidupan Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Itu golongan yang pertama, saudara. Mereka selalu berusaha untuk kembali kehidupan yang lama, kepada hukum Taurat, kepada tradisi. Paulus bilang tidak seperti itu. Golongan ekstrim yang kedua, saudara. Ekstrim yang kedua itu adalah mereka orang-orang percaya yang tadinya adalah masyarakat di luar Yahudi. Mereka memahami kalau begitu kemerdekaan itu bebas dari dosa itu, kebebasan itu berarti kita itu bisa hidup dengan bebas sesuai dengan kehendak hati kita, karena kita tidak lagi dikuasai oleh tradisi, budaya, tata cara ibadah yang dahulu dan lain sebagainya. Karena itu kita menghidupi sesuai dengan apa yang kita ingini. Jadi konsep merdeka mereka adalah melakukan semua sesuai dengan keinginan saya. Nah, saudara, ini sama juga dengan mereka membawa diri mereka kepada keterikatan dengan yang lain. Kebebasan yang mereka pikir itu justru mengikat mereka kepada dosa-dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, sebenarnya apa yang mendasari mereka itu adalah karena mereka hanya ingin membenarkan kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Secara manusia mereka tahu tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Tidak mungkin hidupnya itu bebas daripada kedagingan. Karena itu mereka berkata, kita sudah ditebus oleh Kristus, mari kita hidup saja menikmati kedagingan kita, saudara. Paulus berkata itu juga hal yang sama salahnya. Itu sama dengan kamu pergunakan penebusan Kristus untuk membela kesalahan-kesalahan dan dosamu. Kamu memberi kesempatan bagi dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, prinsip mereka itu semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak juga kasih karunia yang akan mereka terima dari Tuhan. Tentunya ini pemahaman yang sangat-sangat salah, saudara yang dikasih Tuhan.
Nah saudara yang dikasih Tuhan, lalu Paulus bilang seperti apa sih kemerdekaan yang sejati itu? Kemerdekaan yang sejati itu kita tahu bahwa kemerdekaan kita itu bukan sesuatu yang tidak ada bayarannya, saudara. Bayarannya itu adalah darah Kristus yang mahal. Kita ditebus itu oleh darah Tuhan Yesus yang sangat berarti dan sangat mahal. Pengorbanan Kristus itu sangat mulia, dan karena itu jangan gunakan kemerdekaan kita itu untuk kesempatan berbuat dosa dan hidup dalam kehidupan kita yang lama. Sebenarnya kita itu adalah orang-orang yang statusnya itu hamba atau budak, saudara. Kalau kita kenal Tuhan, kita itu budak dosa, hamba dosa. Begitu kita kenal Tuhan, kita dipindahkan dari hamba dosa itu menjadi hambanya Tuhan, budaknya Tuhan, bahkan diberikan status baru oleh Tuhan, anak-anak Tuhan. Jadi nggak ada tuh orang hidup di dunia itu tanpa status hamba. Siapapun dia, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kejayaan, nama dan lain sebagainya, adalah seorang hamba. Karena kita cuma hanya ciptaan Tuhan. Masalahnya sekarang kita mau pilih jadi hambanya Tuhan atau sebaliknya hambanya dosa. Kalau kita punya prinsip saya sudah dibebaskan Tuhan, maka seharusnya saya mencontoh teladan Tuhan Yesus. Kalau ada orang percaya sama Tuhan tapi hidupnya masih hidup yang lama, manusia yang lama, tidak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Hidup dalam kebenaran itu adalah orang yang dimerdekakan sungguh-sungguh. Ada orang bilang, orang Kristen itu banyak peraturannya, ini dan itu, harus ke gereja, harus begini. Sebenarnya itu bukan peraturan, saudara. Itu adalah ekspresi daripada kemerdekaan kita. Orang yang dimerdekakan itu punya ekspresi. Mereka bersorak-sorak, mereka pakai kemerdekaan. Gitu juga ketika kita dimerdekakan Tuhan, harus ada ekspresi daripada kemerdekaan itu. Mencontoh siapa yang sudah kita merdekakan, yang sudah memerdekakan kita. Yang kedua, saudara, pribadi yang dimerdekakan itu adalah pribadi yang mengasihi sesamanya. Paulus melanjutkan di ayat 13 dan 14 seperti ini. Ketika dia berkata, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 24 ketika Tuhan ditanya, guru, hukum mana yang terutama daripada 10 hukum Taurat itu? Tuhan berkata, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap hatimu, segenap jiwamu. Yang kedua, yang sama pentingnya dengan hukum itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga sesuai dengan konteks orang Galatia saat itu, saudara. Orang-orang Galatia itu adalah orang-orang yang punya tipikal seperti ini, saudara. Mereka adalah orang-orang yang gila hormat, yang suka saling menantang satu dengan yang lain. Mungkin karena gila hormat, jadi saling menyombongkan diri satu dengan yang lain, saudara. Saling mendengki, merasa diri lebih hebat satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau saudara baca pasal 5 ini, ayat 16 sampai dengan 26, di situ Paulus kan tulis dengan detail seperti apa orang-orang Galatia itu cara hidup mereka. Sehingga Paulus mengatakan jangan hidup menurut daging. Kalau kamu adalah orang-orang yang sudah merdekakan Tuhan, jangan lagi mengikuti kedaginganmu, cara hidupmu yang lama. Hiduplah menurut roh, sehingga hidupmu itu menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya, saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus kemudian menuliskan tentang mengasihi sesama sebagai, bukan ganti saudara, sebagai hukum yang harus kita taati sebagai orang-orang percaya. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, bukan berarti hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, saudara. Tetapi hukum Taurat itu sudah ditunaikan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus, dan sekarang hukum Taurat itu Tuhan gantikan dengan hukum yang namanya hukum kasih, yang harus kita jalankan sebagai orang-orang percaya. Jadi setiap orang percaya itu perlu menjalankan hukum ini dalam kehidupannya sebagai tanda terima kasihnya, tanda syukurnya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan.
Hukum kasih yang dicatat oleh Paulus di sini itu memang cuma satu bagian. Di sini tidak ada dituliskan kasihlah Tuhan Allahmu. Karena Paulus memang mau menyinggung soal kehidupan orang-orang Galatia yang saat itu tidak menghormati satu dengan yang lain. Tidak menghargai orang lain yang mungkin lebih rendah dari dia. Mereka mungkin hanya menghargai orang-orang yang setara dengannya, selevel dengannya, bahkan orang lebih tinggi daripadanya. Sampai sekarang juga orang-orang kadang-kadang seperti itu, saudara ya. Ketemu dengan orang yang misalnya punya pangkat lebih tinggi, punya kehidupan status sosial lebih tinggi. Sepertinya itu bukan hanya minder tetapi terlalu mengagung-agungkan, saudara. Gak salah kita itu favorit dengan seseorang, mengidolakan seseorang. Tetapi kalau kita terlalu mengidolakan seseorang, saudara, sehingga kemudian apa yang salah pun kita tutup mata terhadap orang itu, tentunya itu hal yang tidak baik, saudara. Dan Tuhan tidak ingin itu ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang Galatia itu seperti itu, saudara. Kalau orang yang dibawa dia itu nggak dipandang mata, bahkan mungkin dikambing hitamkan. Paulus bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kemudian dilanjutkan ayat 15, lebih detil lagi Paulus tuliskan. Tetapi jikalau kamu saling menggigit mereka di sana, saudara. Bukan cuma buku kucing yang saling menggigit, manusia dengan manusia yang menggigit, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, dan saling menelan, terus saudara. Bahkan ada orang yang rela untuk menelan, bukan menelan secara harfiah, saudara, tapi rela untuk menjatuhkan saudaranya. Awasilah dirimu, supaya kamu jangan saling membinasakan. Karena kalau kamu saling menggigit, saling menelan, binasa, itu kamu tidak termasuk orang yang dimerdekakan sungguh-sungguh oleh Tuhan. Karena orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, hatinya penuh dengan kasih Kristus. Hidupnya dipenuhi dengan kasih Kristus sehingga seperti gelas yang diguyur dengan air akan meluap apa ada yang di dalamnya, saudara. Ketika mungkin gelas itu kotor, diguyur dengan air, kotorannya itu keluar semua. Tapi ketika kotorannya sudah keluar semua, saudara, maka air yang diguyurkan itu akan mengalirkan juga air-air yang segar dan jernih dari gelas itu. Satu ketika nih ada seorang cucu itu, lihat nih, dia punya nenek kalau ke gereja itu suka ngantuk-ngantuk, sudah tidur. Dengan nenek sudah percuma nenek ke gereja, oma ke gereja itu cuma tidur aja di belakang situ tempat duduk nenek oma. Lalu omanya bilang, coba kamu ambil keranjang yang ada di gudang itu. Dia ambil sini, saudara. Keranjangnya hitam, penuh dengan sarang laba-laba. Apa yang harus dilakukan dengan keranjang ini, oma? Kamu isi keranjang ini dengan air yang ada di sumur, bawa datang ke sini. Cucunya pergi ke sumur, isi, datang ke neneknya, airnya sudah habis. Isi lagi, kata neneknya, habis lagi. Oma saya sudah capek, oma katanya sudah 10 kali saya bolak-balik isi keranjang ini bocor, gak bisa diisi dengan air. Dan tapi coba kamu lihat, ada perbedaan enggak keranjang yang tadi kamu bawa dan keranjang yang sekarang? Cucunya lihat, tadi keranjangnya kotor, sekarang keranjangnya sudah bersih. Tinggal ditempel dia punya lubang, saudara, lalu keranjang itu akan melahirkan air yang jernih. Hidup kita seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita pikir percuma saya baca firman Tuhan, saya baca sekarang, nanti 5 menit lagi saya lupa, apalagi besok. Tapi kalau saudara terus baca, itu akan nyantel pada hati saudara dan pikiran saudara, perlahan-lahan akan membersihkan hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dipenuhi kasih Kristus dan mengalirkan kasih Kristus kepada sesama kita. Jadi saudara, masih dalam bulan kemerdekaan ini, mari menjadi pribadi-pribadi yang dimerdekakan Tuhan. Yang pertama dengan hidup dalam kebenaran, yang kedua dengan hidup mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini mengingatkan kami supaya kami yang hidup dalam bumi yang merdeka ini sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang dimerdekakan oleh Kristus, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kasih Kristus. Kami rindu Tuhan supaya kehidupan kami ini mencerminkan kebenaran dan kasih Kristus. Karena itu ya Tuhan, tinggallah dalam hidup kami. Bersihkan kami dari segala dosa dan kehidupan manusia lama kami. Berikan kami satu teladan Kristus yang sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan, Tuhan tolong berikan jalan keluar terbaik untuk setiap saudara kami ini.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin-pemimpin kami supaya mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan jujur, dengan baik, sehingga ada kesejahteraan bagi negeri ini, ada kejayaan bagi negeri ini Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, berkati bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah, bilalah ditolong saya juga. Terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari sama-sama katakan, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Oh, kalaulah ditolong, maka saya juga tangannya terbuka menunggulah, sebab tak tersembunyi, oh kuasa sembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, maka saya juga, ya juga. Sembunyi